Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu sekaligus dosen mata kuliah fikih kontemporer yaitu Bapak Omai Komarudin SHME. Eh, Pada kesempatan kali ini saya Ijaz Abdul Khalik dengan NIM 0452301016 Prodi Ekonomi Syariah semester 5 akan menyampaikan pemaparan materi tentang perancangan model bisnis syariah. Langsung saja, yaitu dalam tahap awal yaitu pendahuluan dan konteks ekonomi, transformasi digital dan kebangkitan inovasi keuangan syariah di Indonesia. Nah, di sini ada penjelasan tentang landscape fintech syariah, yaitu Indonesia mengalami pergeseran fundamental menuju ekonomi berbasis data. Sektor finansial teknologi fintech menjadi ujung tombak efisiensi layanan keuangan. Terdapat 350 lebih perusahaan fintech aktif di Indonesia pada Aptex tahun 2024. Lalu ada entitas fintech syariah tumbuh dari 1 pada tahun 2018 menjadi 17 lebih pada tahun 2024 kemarin. Maka strategi ekonomi relevan untuk masyarakat muslim modern yang menginginkan sistem tanpa riba. Selanjutnya, prinsip fikih muamalah digital. Nah, dalam konteks syariah, rancangan tersebut harus mengacu pada prinsip fikih muamalah yang menegaskan larangan terhadap riba atau bunga, goror, ketidakpastian, maisir, spekulasi, serta mengedepankan asas keadilan atau al-adil dan kemaslahatan dan maslahah. Nah, di sini dijelaskan yang pertama adalah larangan riba. Nah, larangan riba yaitu menghindari sistem bunga dan memastikan keuntungan berasal dari aktivitas sektor real yang halal. Lalu yang kedua ada asas keadilan, yaitu pembagian hasil profit loss sharing yang adil antara penyedia dana dan pengelola usaha. Lalu ada bebas garor yaitu transparansi penuh dalam akad untuk menghindari ketidakpastian dan spekulasi atau maisir. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, dalam pemaparan saya kali ini tentang metodologi penelitian yaitu dalam studi pustaka. Nah, penelitian menggunakan metode library research dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk merumuskan kerangka model bisnis. Lalu ada sumber data yaitu analisis komparatif terhadap 6 jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi Sinta, DOAJ, lalu ada Google Scholar. Oke, selanjutnya yaitu 4 elemen utama model bisnis. Yang pertama ada integrasi nilai spiritual, lalu yang kedua ada inovasi teknologi, ada kemaslahatan sosial, dan berkelanjutan. Oke, kita akan bahas satu persatu, yaitu yang pertama ada integrasi nilai spiritual. Nah, dalam integrasi nilai spiritual, dalam bisnis berarti memasukkan prinsip-prinsip etika, moral, dan spiritual dalam setiap aspek bisnis. Contohnya yaitu perusahaan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Lalu yang kedua ada inovasi teknologi. Nah, inovasi teknologi berarti menggunakan teknologi AI untuk meningkatkan layanan pelanggan. Lalu yang ketiga ada kemaslahatan sosial, yaitu kemaslahatan sosial berarti bisnis yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Contohnya
perusahaan yang memiliki program CSR untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lalu yang terakhir ada berkelanjutan. Nah, keberlanjutan berarti bisnis yang dapat bertahan dalam jangka panjang dengan minimalkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat. Contohnya, perusahaan yang menggunakan sumber daya alam secara efisien dan mengurangi gas rumah kaca. Oke, selanjutnya dalam konteks smart contract, nah akan merupakan fondasi utama dalam era digital. Efisiensi ditingkatkan melalui teknologi. Nah, ada 3 tahapan. Yang pertama ada smart contract, yaitu memastikan kejelasan akan otomatis dan transparan. Lalu yang kedua ada trackability atau keterlancarkan transaksi digital untuk menghindari goror. Lalu yang ketiga ada kemitraan, yaitu prioritas pada musyarakah dan mudorobah daripada sekedar jual beli. Oke, penjelasan selanjutnya yaitu mekanisme pembiayaan inovatif. Nah, dalam mekanisme pembiayaan inovatif, yang pertama ada memperluas akses bagi startup dan UMKM yang tidak terjangkau bank. Lalu yang kedua ada integrasi filantropi Islam dengan teknologi untuk memberdayakan ekonomi produktif. Lalu yang ketiga ada pembiayaan berbasis sertifikasi halal dan data transparansi yang tervalidasi. Oke, selanjutnya yaitu tata kelola digital atau RegTech. Nah, kepatuhan syariah diintegrasikan ke dalam sistem melalui teknologi RegTech dan serta penentuan kepatuhan otomatis melalui sistem digital. Nah, etika digital, budaya organisasi berbasis amanah dan sidik atau kejujuran. Nah, dalam pengawasan, pengawasan insentif oleh DPS melalui validasi data real time. Selanjutnya yaitu ada integrasi makosid al-syariah. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya hifzi al-mal dan kesejahteraan yaitu model bisnis tidak hanya mengejar profit tetapi juga melindungi 5 aspek utama. Yang pertama ada orientasi strategis. Nah, pelindungan harta hifzi al-mal meningkatkan kesejahteraan, distribusi pendapatan yang adil dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, pada kesimpulan kali ini, paradigma baru model bisnis syariah digital adalah integrasi aspek spiritual, sosial, dan efisiensi ekonomi. Lalu ada inklusi keuangan. Nah, dalam peran vital dalam memperkuat jangkauan layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Lalu yang ketiga ada keadilan sosial, yaitu mewujudkan sistem yang etis dan transparan melalui teknologi smart contract dan blockchain. Lalu yang keempat ada keberlanjutan, yaitu menciptakan ekosistem startup yang kompetitif namun tetap berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya Ijabal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.